Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Sebagai warga dari Pulau Kalimantan, sebut saja namanya Pak Sigit. Pak Sigit dengan keluarga istri serta 3 anak yang notabene 2 orang bukan anak kandung. Anak kandungnya hanya Anita. Mereka bertiga masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka hidup rukun antara tetangga tanpa mengusik keinginan tahuan mengenai pekerjaannya apa. Akan tetapi, di mata warga sekitar, keluarga Pak Sigit tidak bekerja. Namun banyak orang keluar masuk ke rumahnya. Di saat pagi hari, Arman, pemuda desa yang baru tinggal di kampung itu, melihat seorang wanita setengah baya dengan mata yang sembab dan menanyakan alamat Pak Sigit. "Nak, tahu alamatnya Pak Sigit?" kata ibu parubaya itu. "Oh iya bu, itu rumahnya yang catnya warna hijau," kata Arman. Banyak tamu ya di rumahnya?" tanya wanita parubaya itu lagi. "Maaf bu, kurang tahu, sebab Pak Sigit jarang keluar rumah. Emang ada apa ya bu?" kata Arman. "Loh, apa kamu tidak tahu kalau tetangga kamu seorang dukun? Dia bisa segalanya nak," kata wanita itu lagi. Iyakah? Maaf, kami tetangga kurang tahu bu, sebab Pak Sigit jarang kumpul sama tetangga di sini. Emang ada keperluan apa dengan beliau bu?" kata Arman. "Iya nak, selain dukun, beliau itu rentenir. Ibu mau pinjam uang di sana. Karena pinjam di beliau mudah tanpa jaminan dan syarat. Hanya mengisi data dan nama, umur sama tanggal lahir. Kalau di Pegadaian sama bank kan ribet," kata ibu itu lagi. "Oh begitu ya bu, silakan datang ke rumahnya bu. Arman mau pamit duluan," jawab Arman. Sesudah penjelasan ibu tadi, pikiran Arman terus berimajinasi. Pantas saja, tidak bekerja tapi uang mengalir. Ternyata Pak Sigit seorang rentenir, pikirnya dalam hati. Sesudah makan malam, ada tamu yang mengetuk rumah. Saat Arman membuka pintu, ternyata anaknya Pak Sigit mengantarkan makanan. Katanya bubur untuk selamatan bulan Suro. Tanpa sedikit kecurigaan, Arman terima. Malam 1 Suro, kabarnya malam keramat untuk pemilik ilmu hitam. Arman pun menghadiri acara istighosah yang memang diadakan di tempat Arman menimba ilmu agama. Sesudah sampai di pesantren, Arman pun larut dalam zikir. Nafas serta raganya larut dalam lena pujian zikir serta solawat. Begitupun semua dengan teman seperguruan. Tepat pada pukul 12 malam, acara ditutup dengan sholat hajat. Arman yang pulang terakhir karena ia masih ingin mengobrol dengan senior dan kiai, pimpinan pesantren, serta perguruan buana suci di sini. Arman pun menceritakan sedikit tentang tetangga Arman dengan kiai. Bertanya masalah hukum rentenir. Rupanya beliau tadi sudah memperhatikan tingkahnya. "Nang, kesini dulu." Iya kiai. "Saya melihat dari tadi terdapat hawa negatif menyelimutimu. Kenapa tidak kamu buka tabir itu?" kata Pak Kiai. "Maaf Kiai, saya masih ragu karena mental saya belum kuat untuk mempertajam indera keenam saya," kata Arman. "Ilmu akan sia-sia apabila tidak untuk dipergunakan. Tidak semua orang akan diberi kelebihan mempunyai indera keenam. Dan yakinlah, melangkah di jalan yang diridhoinya. Tanamkan pada hatimu, hidupmu, langkahmu serta ilmumu.
wejangan dari Kiai Ali pada Arman. Arman pun langsung menceritakan perihal tentangnya, yang katanya dia seorang dukun dan rentenir pada Kiai Ali. Dan beliau pun langsung memperhatikan kepada semua yang masih berada di pesantren. Saya ingatkan untuk kalian semua, jangan sekali menggunakan uang ataupun jadi lintah darat. Sebab uang dari hasil rentenir itu hukumnya haram. Harta yang kamu peroleh dengan cara halal pun akan terkena imbasnya hingga 7 turunan. Maka jangan sekali-kali kalian menggunakan uang riba, kata Kiai Ali. Tanpa terasa, sudah jam 3 dini hari. Arman pun pamit dan undur diri bersama santri yang lain. Sesudah sampai di kampung halaman, entah mengapa temannya Arman ini tidak langsung pulang ke rumah. Dia malah terbengong. Ada apa? Kayak sedang lihat hantu saja. Jangan ngomong begitu. Lihat itu. Rumah di sana mengeluarkan api. Ada kebakaran rumah. Di mana? Tanya Arman karena ia tidak melihat apapun. Hanya suasana sepi karena sudah masuk jam 3 pagi. Karena dirasa dirinya tak melihat apapun, ia pun menyuruh temannya untuk pulang karena waktu yang memang sudah sangat larut. Sesudah teman Arman pamit pulang ke rumah, Arman pun langsung berjalan kaki menuju ke rumah. Entah mengapa saat itu, bulu kuduknya berdiri, serta ada desir angin melewati wajahnya. Cepat-cepat Arman melangkahkan kakinya untuk menuju ke rumah. Ketika ingin masuk pagar, ia melihat Pak Sigit bersama istrinya, sama-sama menggunakan baju hijau. Arman pun menganggukkan kepala untuk menyapanya, namun malah dapat senyuman menyeramkan. Samar-samar, Arman melihat mata mereka menyala berwarna merah. Lantas, Arman langsung cepat-cepat memutar kunci rumah untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, entah mengapa, saat itu jendela kamarnya tiba-tiba terbuka sendiri, serta angin yang kencang telah masuk ke kamar. Arman seolah-olah bermimpi, tetapi seperti nyata terjadi di hadapannya. Dia merasa ada sosok pria gagah, berwajah manusia tetapi bertubuh kuda, siluman kuda berkepala manusia, memasuki kamarnya. Arman yang melihat sosok itu pun berteriak dengan kencang. Akan tetapi, tidak ada satupun yang mendengar. Sosok iblis itu serasa ingin mencekiknya. Dengan tubuh gemetar hebat, Arman terus membaca doa serta ayat Allah tiada henti. Sampai akhirnya, iblis itu pun menghilang menjadi asap yang masuk ke rumah Pak Sigit. Nafas yang tersengal-sengal dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Malam yang dingin, rasanya ingin sekali memejamkan mata. Namun Arman sama sekali tidak bisa tidur. Ia masih ketakutan hingga esok harinya ia menceritakan kejadian tadi malam kepada orang tuanya. Orang tuanya pun hanya menasihati, perbanyak zikir dan jangan lupa sholat, dijaga, agar kamu terhindar dari makhluk gaib yang ingin mencelakaimu. Wejangan dari orang tua Arman. Arman pun hanya mengiyakan saja, karena ia sendiri tahu itu bukan sosok gaib biasa. Kampung yang ditempati Arman entah kenapa berubah menjadi kampung mistis karena banyaknya warga yang meninggal tidak wajar. Kematian tidak wajar tersebut, menurut pengakuan warga setempat, Arman sendiri awalnya menganggap itu terlampau berlebihan. Namun ia sempat kaget ketika kedatangan temannya dan dia mengatakan dan bertanya apakah di desa ini ada orang yang suka melakukan ritual. Lalu temannya Arman pun membeberkan bahwa lingkungan sekitar rumah ini diselimuti energi aura hitam atau energi negatif. Arman pun berpikir demikian. Jika dihubung-hubungkan dengan banyaknya kematian yang tidak wajar, warga pun mulai menduga-duga bahwa di sekitar kampung ada yang melakukan pesugihan. Waktu itu Arman antara percaya dan tidak, sebab kurang lebih setahun ia menjadi warga kampung tersebut. Ia tidak merasakan apa-apa, dan baru 4 bulan belakangan ini Arman merasakan tidak begitu enak merasakan suasana keadaan kampung. Memang Arman ini mempunyai kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain, namun ia belum berani untuk melakukannya walaupun sudah diberi nasihat oleh Pak Kiai. Terlebih waktu itu Arman pernah mendengar ringkikan kuda, dan ternyata
yang mendengar suara ringkikan kuda tersebut bukan hanya Arman saja, tapi ada beberapa orang tetangga yang mendengar ringkikan kuda dan bau kotoran kuda. Padahal di kampungnya ini tidak ada yang memiliki kuda. Semenjak itu, keadaan kampung di setiap malam Senin dan malam Jumat, keadaannya begitu mencekam. Para warga pun sudah banyak yang mencurigai tentang perilaku Pak Sigit dan keluarga. Dari mata batinnya Kiai Ali, Pak Sigit ini penganut pesugihan siluman kuda. Pelaku pesugihan siluman kuda konon harus melakukan suatu ritual khusus yang dipandu oleh seseorang yang mengaku sebagai juru kunci. Pada tahap awal, pelaku pesugihan wajib membawa berbagai macam sajen, mulai dari ingkung ayam, secari kain mori, hingga kembang 7 rupa dan kemenyan. Jika perlengkapan tersebut terpenuhi, maka si juru kunci baru mau menentukan ritual sesat tersebut. Tak banyak yang bercerita tentang bagaimana proses perjanjian antara manusia dengan siluman kuda dilakukan. Yang jelas, dari berbagai kabar seorang pelaku pesugihan siluman kuda wajib melakukan perjanjian dengan Raja Jin di gua di mana ia melakukan ritual. Beberapa orang mengatakan jika seorang yang melakukan pemujaan terhadap jenis siluman ini berkewajiban memberikan nafkah batiniah dengan siluman tersebut. Bahkan beberapa orang mengatakan jika ia telah berhubungan dengan raja siluman tersebut, maka yang ada hanyalah menjadi budaknya. Namun orang awam tak mengetahui itu semua. Mereka hanya bisa menduga, tidak bisa membuktikan secara nyata. Saat malam Senin, rumah salah satu warga kedatangan siluman itu. Tepat tengah malam, dengan ditandai oleh suara ringgik beberapa ekor kuda yang dibarengi dengan bunyi derap telapak kakinya, seperti yang sedang berlari mengitari rumah warga tersebut. Akan tetapi, saat diintip keluar, tak seekor pun yang terlihat. Setelah itu, seluruh penghuni rumah merasakan rumahnya seperti diguncang gempa, bergoyang-goyang seperti akan ambruk saja. Rumah itu milik Mang Junaidi. Beliau sendiri serta istri dan anaknya lantas mengucap takbir, seraya berteriak meminta tolong. Sehingga tetangga sekitar pun yang rata-rata sedang tertidur lelap akhirnya terbangun, seraya keluar rumah untuk menghampiri ke arah datangnya suara lolongan permintaan tolong yang terus-terusan terdengar. Kebetulan malam itu juga ada sekelompok warga yang sedang ronda malam. Untuk sesaat tak ada sahutan maupun yang membuka pintu dari dalam. Tetapi setelah beberapa orang ikut memanggil nama penghuni rumah, barulah daun pintu terkuak perlahan, dan yang pertama muncul dari dalam adalah Mang Junaidi. Kemudian disusul oleh anak dan istrinya. Sementara itu, warga melihat wajah ketiganya pucat pasi, seperti baru saja mengalami ketakutan yang tak terperi. Pak RT lantas menanyakan apa yang telah terjadi dengan kalian. Namun mereka bertiga sepertinya tak mampu berkata sepatah kata pun. Mulutnya ternganga dengan tubuh yang bergetar, sehingga Pak RT dibarengi beberapa orang tua lelaki lainnya menuntun penghuni rumah untuk masuk ke dalam. Sedangkan warga lainnya berkerumun di sekitar rumah seraya saling bertanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan keluarga yang satu ini. Setelah ketiganya diberi minum dan dibacakan doa oleh Pak RT, Mang Junai pun akhirnya menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Menurut Mang Junaidi, mereka tadi mendapat gangguan siluman kuda. Ketika baru saja hendak berangkat tidur, dirinya mendengar suara derap kaki beberapa ekor kuda di halaman rumahnya. Disusul kemudian ada yang memanggil-manggil namanya dengan suara yang tak dikenal dan terdengar begitu dalam, layaknya suara raksasa yang ditirukan dalam pertunjukan wayang. Tidak hanya dirinya saja yang mendengar suara gaduh luar itu, anak dan istrinya pun juga demikian, sama-sama mendengar hal serupa. Entah kenapa, tiba-tiba Mang Junaidi teringat dengan cerita-cerita tentang siluman pesugihan yang hendak menjemput seseorang untuk dijadikan tumbal. Terlebih lagi, sore harinya Mang Junaidi baru meminjam uang ke Pak Sigit. Dugaan warga semakin kuat tentang pesugihan yang dianut oleh Pak Sigit, karena sebagian warga memang banyak yang meminjam uang ke Pak Sigit.
Kemudian di lain hari, tepat di malam Jumat, malam hari itu Arman mengaji di kamar. Tiba-tiba, terdengar suara ibunya yang berteriak keras. Arman pun langsung lari ke kamar ibunya. Ayahnya pun tidak kalah paniknya juga. Sebab adiknya Arman tiba-tiba kesurupan di depan televisi dengan berteriak histeris dengan mata yang melotot. Arman yang gemeteran dan ketakutan cepat-cepat menelpon temannya dan Kiai Ali. Mereka dalam perjalanan ke sini, akan tetapi keadaan ibunya Arman pun tak kalah mengkhawatirkan. Beliau tiba-tiba mengeluarkan darah kental, hitam yang keluar dari hidung, telinga, serta mulutnya. Arman yang sangat panik, segala doa dipanjatkan. Sementara keadaan adiknya pun juga semakin tidak terkendali. Tetangga pun banyak yang berdatangan. Mereka cepat-cepat memegang tubuh adiknya Arman. Tetapi 5 orang yang berusaha dengan sekuat tenaga menahan tubuh adiknya Arman, mereka semua tidak mampu. Tendangan serta suara adiknya Arman ini seperti ringkih kuda. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Di situasi yang menegangkan, ibunya Arman saat itu juga meninggal dunia. Sementara adiknya Arman secepat mungkin ditangani oleh Pak Kiai Ali. Kejadian itu semakin mencekam. Kiai Ali mengatakan kepada Arman bahwa ibunya Arman ternyata telah dijadikan tumbal pesugihan siluman kuda dan arwahnya sedang dibawa ke alam siluman. Sementara adiknya Arman sebagai incaran selanjutnya. Saat itu Arman lihat Kiai Ali duduk bersila sambil butiran tasbih tidak lepas dari jemarinya serta zikir berkumandang. Warga yang ada di rumah Arman pun ikut membantu dengan doa. Tak berselang lama, mereka semua dibuat terkejut karena jasad ibunya Arman tiba-tiba bergerak. Ketika keheningan tiba, dari luar terdengar letusan seperti ada yang meledak. Sontak saja, mereka semua keluar rumah dan para tetangga pun semakin banyak yang berdatangan. Saat dilihat, ternyata rumah Pak Sigit terbakar dan untungnya api dapat dipadamkan oleh warga sekitar. Arman dan Pak Kiai Ali serta warga sekitar bersamaan pergi ke rumah Pak Sigit untuk mencari tahu apa yang meledak. Salah satu warga pun mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam rumah Pak Sigit. Sesudah masuk ke dalam rumah Pak Sigit, seketika bulu kuduk mereka langsung berdiri. Karena semua serba warna hijau, warga melihat anaknya Pak Sigit menangis dalam kamar. Dan rupanya tempat khusus Pak Sigit bersama dengan istrinya untuk memuja yang meledak dan terbakar. Akibatnya, Pak Sigit bersama istrinya pun tewas dengan tubuh terbakar. Lantas mereka semua mencari tahu sumber ledakan itu. Akan tetapi, hampir 1 jam mencari, mereka tidak menemukan sumber suara ledakan itu. Kata Pak Kiai Ali, Pak Sigit bersama dengan istrinya melakukan jalan sesat, yaitu telah bersekutu dengan siluman kuda, dan tumbal pesugihan siluman kuda akan mengambil nyawa warga yang sama dengan hari kelahiran weton anaknya sebagai pengganti tumbal anaknya. Ternyata tanggal kelahiran ibu Arman sama dengan anaknya Pak Sigit. Warga pun akhirnya tahu kebenarannya, dan akhirnya genap 7 hari wafatnya almarhumah ibunya Arman, Pak Sigit dengan istrinya. Akan tetapi pihak keluarga Pak Sigit tidak mengadakan acara tahlilan. Tepat pada tengah malam hari, Arman melihat sosok ibunya yang melambaikan tangan seolah sedang berpamitan padanya. Arman berusaha untuk memanggil ibunya, namun sosok ibunya ini semakin menjauh, dan bersamaan dengan itu Arman melihat jendela luar tepat ke arah rumah Pak Sigit. Tak berselang lama, terdengar suara ringkih kuda. Rumah yang dihuni Pak Sigit pun terbakar habis, tak tersisa. Anak-anaknya pun sekarang diasuh oleh Pak Kiai Ali di pesantren agar tak mengikuti jejak orang tuanya. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.